Economic hitman, profesional bergaji tinggi yang menipu negara triliunan dolar dengan cara pembunuhan. Wow, kalimat pembuka yang luar biasa kuat ya. Ini bukan kutipan biasa. Ini adalah pembuka dari sebuah buku yang akan kita bedah. Dan jujur aja, ini langsung ngelempar kita ke dunia yang gelap dan penuh konspirasi. Yap, hari ini kita akan membongkar salah satu buku paling kontroversial yang pernah ada. Confessions of an Economic Hitman karya John Perkins, yang kalau di Indonesia judulnya Pengakuan Seorang Ekonom Perusak. Penting untuk diingat, buku ini ditulis sebagai sebuah pengakuan. Jadi ini bukan novel fiksi ya. Ini adalah klaim Perkins tentang kisah hidupnya yang nyata sebagai semacam agen rahasia ekonomi. Buku ini menawarkan sudut pandang yang sangat provokatif tentang gimana sih sebenarnya kekuatan global modern itu bekerja di belakang layar. Oke, pertanyaan pertama yang paling penting. Apa sih sebenarnya Economic Hitman atau EHM ini? Dengar namanya, Hitman, kedengarannya kayak pembunuh bayaran kan? Nah, menurut Perkins, jawabannya itu jauh lebih rumit dan mungkin lebih mengerikan. Lupakan pistol atau racun ala James Bond. Menurut buku ini, senjata para EHM adalah laporan keuangan yang dipoles, proyeksi pertumbuhan ekonomi yang terlalu fantastis, dan yang paling utama, pinjaman utang miliaran dolar. Tujuannya bukan untuk membantu, tapi justru untuk menjerat. Mereka ini, kata Perkins, adalah prajurit di garis depan dari apa yang dia sebut sebagai korporatokrasi. Dengerin deh kata-kata mentornya Perkins ini. Sekali kamu di dalam seumur hidup. Ini kedengarannya lebih kayak dialog film mafia daripada tawaran pekerjaan kan? Jelas ini bukan sekedar karir biasa. Ini semacam perjanjian seumur hidup dengan dunia yang penuh bayang-bayang. Nah, sekarang kita tahu siapa dan bagaimana mereka bekerja. Pertanyaan selanjutnya, untuk apa semua ini? Apa sih misi besar di balik semua jeratan utang dan laporan palsu ini? Tujuannya, menurut buku ini, adalah untuk membangun sebuah imperium global gaya baru. Nah, ini dia nih jebakannya. Pinjaman raksasa itu datang dengan satu syarat mutlak. Semua proyek infrastruktur, mau itu pembangkit listrik, jalan tol, pelabuhan, proyeknya harus dikerjakan oleh perusahaan-perusahaan dari Amerika Serikat. Jadi bisa bayangin kan, uangnya itu sebenarnya cuma numpang lewat di negara target sebelum akhirnya balik lagi ke Amerika. Sementara itu, negara target yang ditinggalin, mereka terjebak utang segunung plus bunganya. Terus siapa sih dalang di balik semua ini? Perkins punya istilah sendiri, korporatokrasi. Ini adalah aliansi tak tertulis antara korporasi-korporasi raksasa, bank-bank internasional, dan pemerintah. Bagi dia ini bukan teori konspirasi yang rahasia banget. Ini adalah sebuah sistem yang beroperasi terang-terangan di depan mata kita, yang didorong oleh satu tujuan bersama, keuntungan dan kekuasaan yang tak terbatas. Dan gimana caranya mereka bisa melakukan ini berulang kali di banyak negara? Perkins mengklaim ada semacam playbook atau buku panduan tidak resmi. Sebuah formula yang sama yang terus diterapkan dari satu negara ke negara lain untuk membangun imperium global ini. Coba kita lihat polanya di sini. Langkah 1, cari negara target yang kaya sumber daya. Langkah 2, kasih mereka pinjaman yang gede banget. Langkah 3, pastiin perusahaan kita yang dapat proyeknya. Dan langkah 4, ini yang paling krusial. Pastikan mereka akhirnya gagal bayar utang. Nah, saat itulah pembayaran yang sesungguhnya diminta. Tapi bukan dalam bentuk uang, melainkan dalam bentuk minyak, izin pangkalan militer, atau dukungan politik di PBB. Jadi, menurut buku ini, pemimpin negara target cuma punya 2 pilihan. Pilihan pertama, ya udah, terima aja kesepakatannya dan serahkan kedaulatan ekonomi negara Anda. Pilihan kedua, menolak. Dan kalau mereka berani menolak, Perkins mengklaim tim cadangan akan diturunkan. Dia menyebut mereka para serigala, agen-agen yang dikirim untuk menggulingkan atau bahkan melenyapkan pemimpin yang membangkang itu. Oke, saya tahu. Ini semua kedengeran gila kan? Hampir kayak skenario film thriller. Tapi Perkins nggak cuma berteori, dia memberikan contoh nyata dari pengalamannya sendiri. Mari kita lihat studi kasus utamanya. Ekuador. Di Ekuador, pada masa itu ada yang namanya ledakan minyak. Tapi ledakan yang sesungguhnya terjadi justru pada utang nasional mereka. Menurut Perkins, angkanya meroket dari sekitar 240 juta dolar menjadi 16 miliar dolar. Utang negaranya membengkak dan penderitaan rakyatnya juga ikut membengkak. Buku ini mengklaim bahwa tingkat kemiskinan resmi di sana melonjak dari 50% menjadi 70%. Jadi pertanyaannya, ledakan minyak ini sebenarnya untuk siapa? Coba kita ikuti aliran uangnya.
Bayangin ada uang $100 dari hasil minyak Ekuador. Nah, menurut buku ini, $75 langsung balik ke perusahaan minyak. Hampir $19 lagi dipakai buat bayar utang luar negeri. Terus, yang tersisa untuk rakyat Ekuador cuma sekitar $2,5. Uang receh yang harus dibagi-bagi untuk kesehatan, pendidikan, dan bantuan sosial. Gambaran yang suram banget. Nah, ini membawa kita ke pertanyaan besar lainnya. Kalau semua ini memang terjadi puluhan tahun yang lalu, kenapa John Perkins baru buka suara sekarang? Apa yang akhirnya bikin dia berani untuk mengungkap semuanya? Ternyata butuh waktu hampir 20 tahun sampai buku ini akhirnya terbit. Dia ngaku udah coba nulis di tahun 80-an, tapi katanya dihentikan oleh suap dan ancaman. Invasi Panama dan Perang Teluk membuatnya ingin mencoba lagi. Tapi pemicu terakhirnya adalah tragedi 11 September 2001. Dia merasa punya kewajiban untuk menceritakan sisi lain dari mana datangnya kebencian yang memicu serangan itu. Tapi dorongan terakhir yang paling kuat menurut Perkins justru datang dari putrinya sendiri. Kata-kata putrinya Jessica yang memberinya keberanian untuk menghadapi semua resiko. "Jangan cemas sayah, kalau mereka menangkapmu, aku yang akan melanjutkan. Kita harus melakukan ini." Dan pada akhirnya, buku ini meninggalkan kita semua dengan satu pertanyaan besar. Perkins percaya dengan kita memahami cara kerja sistem ini, kita bisa mulai mengubahnya. Tapi pertanyaannya sekarang adalah, apakah kesadaran kita, pemahaman Anda dan saya, benar-benar cukup kuat untuk membongkar sebuah mesin kekuasaan global yang sudah beroperasi selama puluhan tahun? Nah, itu pemikiran untuk Anda bawa pulang.